Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada, mari kita ikuti renungan pada sore hari ini. Sebentar kita akan mulaikan dengan pujian Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Untuk selamatkanku, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta,
ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. amin. Saat ku sembah, memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.
Haleluya, Tuhan Yesus. Allah Tuhan Juru Selamat kami yang kami sembah, yang kami puja, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, hanya oleh kasih karunia anugerah-Mu selalu baru dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sekiranya Tuhan pujian penyembahan kami boleh naik ke hadirat-Mu, boleh menjadi dupa menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terlebih kami mendengarkan sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi tolong kami semuanya, berikan telinga seorang murid untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu, nyampaikan kebenaran firman-Mu menjadi berkat bagi kami semuanya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Tutup bungkus kami di dalam kasih karunia-Mu, dalam kuasa darah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat malam kekasih Tuhan. Selamat bertemu lagi di dalam streaming kita malam hari ini. Seperti biasa di hari Senin kita berjumpa lagi untuk streaming kita. Dalam satu minggu ada 3 kali ya. Senin, Rabu, dan Jumat. Dan malam hari ini kita akan seperti Senin-Senin sebelumnya, kita akan belajar mengenai apa itu pertobatan. Dan kita sudah belajar dari minggu lalu, Senin yang lalu itu mengenai hidup baru di dalam Tuhan. Salah satunya kita melihat contoh dan kita sudah dipanggil keluar seperti Abraham. Kita sudah belajar dari Bapak Abraham, di mana kehidupan Bapak Abraham ini ditulis dalam Alkitab menjadi contoh buat kita semuanya. Jadi kita tahu bahwa di dalam Alkitab ini ditulis keseluruhan kisah hidup para tokoh Alkitab, bukan hanya yang baik-baik saja, jadi yang jelek disembunyikan, tidak seperti itu, tetapi semua ditulis sesuai apa adanya, apa itu kegagalan dari para tokoh, apa itu kejatuhan, apa itu dosa dari para tokoh-tokoh Alkitab, semua itu ditulis tanpa ditutup-tutupi untuk menjadi contoh bagi kita semuanya pada hari ini, untuk yang hidup di akhir zaman. Ini salah satu pemahaman yang kurang cocok dengan kekristenan saya rasa ya. Ada banyak pemahaman itu yang berpikir ini katanya kitab suci tapi isinya kok demikian. Ini katanya kitab suci tapi kok isinya jahat, banyak yang jahat. Ini katanya kitab suci tapi kok ada bapak yang tidur dengan 2 anak perempuannya. Katanya kitab suci kok seperti ini. Ada banyak pemahaman yang seperti itu. Mereka mencoba mendiskreditkan Alkitab dengan pemahaman seperti itu, tapi tanpa pemahaman yang benar. Kita tahu bahwa Alkitab itu ditulis, sekali lagi saya ulangi, segala kesalahan, kejatuhan itu ditulis untuk sebagai contoh buat kita semua. Kita buka kitab 1 Korintus, kita awali dengan satu ayat, 1 Korintus 10 ayat 11. Saya bacakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat ini dengan jelas bahwa menyatakan bahwa Alkitab ditulis sebagai contoh buat kita. Sebagai contoh supaya kita tidak jatuh dalam hal yang sama. Supaya kita tidak jatuh dalam lubang yang sama. Seperti para tokoh Alkitab itu. Mereka adalah manusia biasa. Meskipun mereka para rasul, para nabi, raja sekalipun. Mereka adalah manusia biasa. Mereka makan nasi sama seperti kita mungkin ya. Kalau mungkin di luar negeri bukan nasi tapi makannya roti atau apalah ya yang lainnya. Nah, kita belajar dari kalau kita mau belajar Alkitab, kita bisa belajar dari para tokoh Alkitab yang ada, semua cerita kisah yang tertulis dalam Alkitab. Kalau kita belajar dari orang lain, dari kejatuhan, kesalahan orang lain, itu namanya kita berhikmat. Sehingga kita tidak perlu jatuh dan mengalami konsekuensi yang sama yang seperti yang sudah dialami oleh para tokoh Alkitab. Itu orang berhikmat. Tapi kalau kita sebagai orang yang pandai, orang pinter, itu kita belajar dari kesalahan kita masa lalu. Kalau kita belajar dari kesalahan kita masa lalu, itu namanya kita orang pinter. Tapi masalahnya, dengan kita belajar dari kesalahan kita yang lalu itu ada sedikit harga yang harus kita bayar. Dan biasanya harganya ini enggak murah. Tapi makanya kita harus berhikmat. Sehingga kita belajar dari orang lain, sehingga kita tidak perlu membayar harga yang cukup mahal, demikian seperti itu kasih Tuhan ya. Tapi ada yang lebih parah lagi, yaitu yang tidak, orang bodoh saya katakan. Mereka tuh orang yang tidak pernah belajar, tidak mau belajar.
baik dari masa lalu ataupun dari orang lain, itu bisa dikatakan orang bodoh yang tidak mau belajar yang seperti itu. Ya, mohon maaf, tapi memang demikianlah keadaannya ya. Itu suatu pembukaan buat kita, pengertian pemahaman yang harus kita mengerti dengan benar. Sekali lagi Alkitab, segala kejatuhan, segala kegagalan tokoh di Alkitab itu ditulis untuk tidak kita ikuti. Sekali lagi saya katakan, ditulis untuk tidak kita ikuti kekasih Tuhan. Supaya kita jangan jatuh dalam konsekuensi kesalahan yang sama juga. Seperti para tokoh Alkitab yang sudah alami. Kekasih Tuhan, ini yang harus kita pelajari saat malam hari ini. Kalau kapan pertemuan sebelumnya kita sudah belajar dari Abraham, ya, Bapak Abraham sudah dipanggil keluar. Malam hari ini kita akan sedikit belajar mengenai awal kehidupan bangsa Amerika di awal abad sekitar 1500 sekian. Itu kedatangan bangsa pilgrim, istilahnya namanya itu bangsa pilgrim itu atau pesiarah. Pesiarah itu atau musafir ya, pengelana atau pesiarah itu dari bangsa Inggris. Pada waktu itu di tengah kerajaan Inggris terjadi revolusi gereja. Selain ada Luther, reformasi gereja Luther, ada juga reformasi gereja di Inggris yang memisahkan diri dari gereja Katolik. Sebelumnya gereja itu cuma satu arus, yaitu satu arus gereja Katolik. Nah, setelah ada reformasi Luther, ada juga reformasi di negara Inggris yang memisahkan dari keuskupan gereja Katolik ini, kekasih Tuhan. Nah, kita akan belajar sedikit ya. Tetapi pemisahan ini yang terjadi di negara Inggris ini ada dua arus juga. Satu itu konservatif dan satu yang ekstrim. Yang konservatif ini masih mengadopsi sebagian hal-hal yang ada di Katolik seperti pangkat-pangkat keuskupan dan lain-lain itu masih diadopsi. Nah, yang ekstrim ini disebut sebagai kaum Puritan. Itu mengeluarkan semua hal yang berbau Katolik, semuanya tidak dipakai. Dia benar-benar mau kembali kepada sejarah kehidupan gereja mula-mula. Mereka mau hidup dalam kesederhanaan seperti gereja mula-mula. Mereka memisahkan diri dari keduniawian, tidak minum anggur, tidak merokok dan lain sebagainya. Mereka benar-benar menghidupi Alkitab ini sepenuh hidup mereka. Ini disebut sebagai kaum Puritan atau pureness atau kemurnian. Nah, mereka ini menentang gereja yang konservatif, yang disebut Anglikan ini. Mereka katakan gereja Anglikan yang konservatif ini masih liberal menurut mereka. Ini lumayan ekstrim juga ini ya, Puritan ini, kaum Puritan ini. Mereka benar-benar mau hidup itu namanya ya, saklek apa adanya seperti yang dikatakan Alkitab. Nah, karena gereja Anglikan ini diprotek, didukung dan menjadi negara agama, akhirnya kaum Puritan ini berbenturan dengan negara yang waktu itu menopang mendukung gereja Anglikan. Nah, karena hal itu kaum Puritan ini mendapat tekanan yang keras dari negaranya, dari negara Inggris waktu itu di tengah. Karena tekanan tindasan yang begitu keras, yang begitu berat yang dialami, mereka memutuskan untuk meninggalkan negaranya dan berpindah, mencari komunitas baru, mencari tempat baru untuk mereka bisa menghidupi kekristenan mereka ini. Akhirnya mereka berlayar dan mencapai benua Amerika. Sebelum mencapai benua Amerika, mereka singgah dulu di Belanda atau Holland. Karena beberapa 1 atau 4 poin kalau nggak salah itu mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka sampai ke Amerika. Di tengah laut mereka menghadapi banyak kesulitan. Kapal mereka hampir karam, ada yang anggota mereka ini yang mati karena sakit tipes kalau nggak salah itu. Ada yang mati sakit tipes. Barang-barang mereka dikeluarkan semua dari kapal untuk mengurangi beban kapal supaya tidak tenggelam. Banyak kesusahan yang mereka alami pada waktu itu. Tetapi ada secara pribadi dalam kehidupan mereka ada sukacita dalam diri mereka. Karena mereka menghidupi kekristenan ini. Mereka mau kembali sepenuhnya dalam jalan yang sesuai.
apa yang Alkitab tulis, kekasih Tuhan. Ini yang sedikit yang bisa kita pelajari dari kaum Puritan ini. Ini mereka itu menjadi titik awal waktu itu bangsa Amerika masih dihuni oleh penduduk aslinya, penduduk Indian. Dan setelah bangsa Puritan ini mendarat di Amerika, setelah beberapa bulan mereka bercocok tanam dan menghasilkan panen, mereka mengundang penduduk asli dan itu saling berbagi makanan. Akhirnya hari itu disebut sebagai hari Thanksgiving Day, dan Thanksgiving Day ini dirayakan sampai sekarang menjadi perayaan yang cukup besar juga di Amerika sana. Ini menjadi peringatan buat ini kaum Puritan ini, kekasih Tuhan. Ini harus kita pelajari, ini harus bagaimana sih hidup saya sebagai orang Kristen itu? Apakah kita bisa setengah-setengah dalam mengiring Tuhan, ataukah kita harus hidup sepenuhnya seturut yang Tuhan kehendaki sesuai firman Tuhan? Tidak boleh ini, tidak boleh itu, iya memang agak sulit. Tetapi kalau kita mau sepenuhnya hidup seturut kehendak firman Tuhan, memang demikianlah seharusnya kita hidup. Kekasih Tuhan, dari hal ini yang sudah kita pelajari, bahwa hidup kita itu harus ada dari dalam diri kita, kerinduan untuk menerapkan Alkitab ini dalam segi kehidupan kita. Pertama kita harus punya kerinduan dulu. Mampu atau tidak itu nanti pikiran lain lagi. Tapi kita harus punya kerinduan dulu. Tuhan yang akan berikan kemampuan kepada kita untuk berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, aku hambamu ingin berjalan di atas firman-Mu. Itu harus ada dalam kehidupan kita dulu. Kerinduan untuk berjalan di atas firman Tuhan ini, kekasih Tuhan. Seperti bangsa Pilgrim ini, bangsa kaum Puritan ini. Begitu kerinduan mereka untuk hidup sepenuhnya firman Tuhan. Kekasih Tuhan, bukan berarti ya kalau kita mau hidup secara Kristen itu harus miskin, harus menderita, harus jadi budak dan lain-lain seperti itu. Tidak harus. Tapi kalau memang Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan kasih kekuatan. Tuhan akan kasih kemampuan buat kita. Dan hal itu tidak terjadi ke semua orang kan. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, itu adalah karunia yang luar biasa dari Tuhan. Kita harus pahami itu. Kita harus bersyukur akan hal itu. Tidak semua orang bisa dan mampu mengalami hal-hal yang seperti itu. Kita harus bersyukur dengan hal itu ya. Kita masuk lagi dalam satu ayat firman Tuhan untuk meneruskan pemahaman kita dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Saya bacakan 1 Yohanes 5 ayat 20, mungkin bisa dicatat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Kita mengenal yang benar. 1, 2, kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ayat ini sedikit, kalau kita bahas itu agak sedikit panjang karena pembahasan dari kaum Unitarian itu mengatakan, ayat ini mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, bukan Tuhan. Tapi kita enggak membahas hal itu. Kita mengatakan bahwa ayat ini mengatakan kita sudah mengenal yang benar dan kita sudah ada di dalam yang benar, kekasih Tuhan. Kita sudah memilih jalan yang benar. Kita sudah ada di dalam kekristenan. Kita sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, Allah dan juru selamat kita secara pribadi. Kita sudah ada di dalam yang benar nih, ya. Kita sudah memilih yang benar ini. Nah, selanjutnya kita harus melanjutkan dari pilihan kita itu. Kita harus mengisi kehidupan kita itu. Bagaimana hidup kita bisa berdampak buat orang lain? Bagaimana kehidupan kita bisa menjadi berkat buat orang lain? Bagaimana hidup kita untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain? Bagaimana hidup kita untuk tidak mengecewakan orang lain, kekasih Tuhan? Ini yang harus kita pikirkan selama perjalanan hidup kita. Sebisa mungkin, sedapat mungkin, perjalanan hidup kita harus kita seimbangkan dengan, kita harus bisa memikirkan kondisi-kondisi yang lain dalam. Kita jangan hanya memikirkan satu jalan dari kehidupan kita sendiri, kekasih Tuhan. Kita harus belajar untuk menjadi berkat, untuk tidak menjadi batu sandungan, untuk tidak mengecewakan yang lain, kasih Tuhan. Bagaimana kita mengisi iman kita ini saat ini yang akan kita pelajari. Bagaimana kita menjadi Kristen, kekasih Tuhan, yang harus kita pahami. Kita menjadi Kristen itu tidak hanya di hari Minggu.
Kita menjadi Kristen tidak hanya sewaktu ada di atas mimbar. Kita menjadi Kristen tidak hanya sewaktu ada pelayanan, ada streaming seperti ini. Tetapi kita menjadi Kristen itu di dalam setiap kehidupan kita. Saat kita buka mata, saat kita bangun, bahkan saat kita tidur pun kita itu sedang Kristen, sedang menjadi Kristen. Kita harus mengerti hal gitu. Kalau kita mau menghidupi Kristen, kalau kita mau menghidupi firman Tuhan, bukan hanya di mimbar, bukan hanya waktu pelayanan, bukan hanya waktu menjadi WL, bukan hanya waktu main musik, tetapi setiap hari kita harus menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bergumul iya, berpikir iya. Oh, kalau aku melakukan ini bagaimana ya? Aku menjadi berkat apa tidak? Aku menjadi batu sandungan apa tidak? Itu yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita menjadi Kristen itu di tengah keluarga kita, di tengah komunitas kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah masyarakat, di semua ruang lingkup itu, di tengah sosial kita, kita harus jadi Kristen, kekasih Tuhan, pengikut Kristus. Ya, kekasih Tuhan. Satu hal lagi, kalau kita beribadah di gereja, kita beribadah hari Minggu, saya sudah singgung, kita bersemangat, kita berbahasa roh mungkin, kita mengangkat tangan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itu baik, dan saya pun juga melakukan hal-hal seperti itu di dalam ibadah. Saya katakan, saya rasanya kalau belum bersemangat, belum berbahasa roh, belum menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, itu rasanya belum afdol ibadah saya. Tetapi satu hal yang harus ada dalam pemikiran saya bahwa semua itu belum berdampak buat orang lain, kekasih Tuhan. Semua ritual ibadah saya itu hanyalah urusan pribadi saya dengan Tuhan. Saya belum bisa menjadi berkat buat orang lain. Buat rekan-rekan saudara seiman kita satu gereja. Ini yang harus kita tahu. Kalau saya berbahasa roh, saya hancur hati, saya angkat tangan muji menyembah Tuhan. Itu belum berdampak buat orang lain, bukan tidak berguna ya. Saya katakan ya, bahasa roh dan penyembahan kita itu bukan tidak berguna. Bahkan saya katakan itu sangat berguna sesuai ayat firman Tuhan. Itu berguna untuk membangun iman diri kita pribadi. Itu sangat berguna saya katakan. Tetapi itu belum berdampak buat rekan-rekan saudara seiman kita yang lain. Karena kita tahu dalam Alkitab mengatakan adalah fungsi bahasa roh itu adalah untuk membangun iman kita ya. Untuk membangun pertumbuhan iman kita. Bahkan pernah satu kesaksian itu, saya sedikit ini satu kesaksian. Hamba Tuhan itu ya, dia sedang bertugas akan membawakan firman Tuhan di satu tempat, ada KKR besar. Tapi saya pernah dengar dia khotbah ini. Tetapi pada saat itu sebenarnya dia mendapat kabar berita itu suatu hal yang sangat bermasalah dalam kehidupan keluarganya atau dalam kehidupannya. Dia menjadi sangat gelisah, karena masalah tersebut. Jadi pada waktu doa sebelum firman Tuhan, dia berbahasa roh dengan sekuatnya dia, dengan sebisanya dia berbahasa roh. Akhirnya setelah itu dia menyampaikan firman dengan pertolongan Tuhan, dengan urapan Tuhan. Dan setelah di rumah istrinya bilang, "Pak, kamu tadi menyampaikan firman Tuhan berkobar-kobar semangatmu. Kamu seperti harimau." "Oh iya dah. Kamu tidak tahu sebelum berdoa tadi aku seperti kucing." Dia katakan. Ini hanya kesaksian ya. Kesaksian itu bukan pengajaran. Sekali lagi kesaksian itu bukan pengajaran. Kesaksian itu hanya sekedar untuk kita sharing, karena hanya sekedar untuk kita saksikan. Bukan pengajaran sekali lagi. Ini suatu hal yang harus kita tahu bahwa memang bahasa roh itu sangat berguna untuk kebangunan iman diri pribadi kita. Kita baca ayat Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terkadang ada satu waktu di mana kita itu sudah tidak bisa lagi berdoa, kekasih Tuhan. Ada satu waktu di mana kita pergumulan itu begitu berat, kita tidak bisa berdoa. Tapi saat itulah Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Saat kita berbahasa roh itu roh kita dibangun. Kita berkomunikasi langsung dengan Tuhan.
Ini kekasih Tuhan yang harus kita mengerti. Saya tahu Pantekosta itu bagaimana. Saya tahu bagaimana Pantekosta itu dimulai. Dimulai dengan pekerjaan Roh Kudus. Meskipun ada banyak yang tidak setuju dengan Pantekosta ya. Ada banyak yang mengatakan karena Pantekosta itu kan mengedepankan karya Roh Kudus. Bahasa roh juga. Tapi ada yang mengatakan dari setan lah. Sesat lah. Nah itu realita yang ada memang, cemoohan, sindiran itu ada yang terarah kepada gereja Pantekosta. Saya sih enggak, ya silahkan aja. Saya sih enggak mau ambil pusing secara pribadi ya. Saya enggak mau ambil pusing dengan semua perbedaan dengan istilah-istilah itu. Terserah saja. Selama hal itu enggak menyinggung masalah pribadi ya, menyinggung masalah keluarga atau pribadi, silahkan aja. Saya enggak mau ribet, enggak mau ambil pusing dengan perbedaan pandangan seperti itu. Yang mau setuju dengan bahasa roh seperti saya, iya silahkan. Yang tidak setuju dengan bahasa roh, iya silahkan. Toh bahasa roh itu tidak mempengaruhi kita masuk surga atau tidak kan. Yang mempengaruhi dan menentukan kita masuk surga atau tidak, itu adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Itu kekasih Tuhan. Iman bahasa roh itu hanya untuk membangun iman kerohanian kita. Kita harus mengerti hal ini. Dan satu hal lagi, bahwa pekerjaan Tuhan yang dimulai dari loteng Yerusalem sampai setelah itu berkembang sampai setelah beberapa tahun kemudian sampai di Azusa Street, kemudian sampai juga ke Indonesia di zaman kita ini. Kalau saya katakan, kalau yang lain berhenti berbahasa roh karena angin-angin pengajaran, silakan. Tapi kalau boleh secara pribadi saya katakan, saya tidak akan berhenti berbahasa roh. Saya pakai untuk saya pribadi. Tetapi sekali lagi saya katakan bahasa roh ini tidak memberkati yang lain, kekasih Tuhan. Ini harus kita tahu. Kalau kita bersemangat dalam beribadah kita, itu belum berdampak buat orang lain. Memang saya juga tergugah ya. Roh saya terbangun kalau ada mendengarkan orang berbahasa roh yang bersemangat, angkat tangan menyembah Tuhan. Sebelumnya saya itu biasa-biasa memuji Tuhan. Tapi di saat kita melihat jemaat yang lain itu bersemangat, itu saya juga tergugah. Saya harus mendapatkan jamahan Tuhan juga. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya katakan selama hayat ini masih dikandung badan, masih dikasih tenaga, masih dikasih kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, saya akan gunakan hidup saya untuk beribadah secara maksimal kepada Tuhan. Saya tidak akan menghemat tenaga saya tidak akan menghemat suara saya untuk beribadah kepada Tuhan. Saya akan semaksimal mungkin sebisa saya untuk saya beribadah kepada Tuhan. Dengan mengangkat tangan, dengan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Tetapi saya juga tahu bahwa itu belum berdampak kepada orang lain, kekasih Tuhan. Tidak enak sebenarnya. Sebenarnya saya pergumulkan tidak enak. Ibadah kita itu jangan berhenti di dalam gereja, kekasih Tuhan. Ini yang mau saya tekankan. Kalau saya mau berdampak bagi orang lain, ini ya, saya harus menghasilkan buah roh. Kalau hidup saya menjadi berkat bagi orang lain, saya harus hidup dalam pertobatan. Saya tidak boleh menjadi batu sandungan, saya tidak boleh mengecewakan orang lain. Bisa enggak? Sulit memang. Tapi saya harus bisa, kekasih Tuhan. Ibadah saya tidak harus berhenti pada saat saya berbahasa roh. Ibadah saya tidak harus berhenti pada saat saya mengangkat tangan. Sekali lagi saya katakan semua itu bukan tidak berarti, sangat berguna. Tetapi ayo kita tambahkan kepada level rohani kita. Dari ibadat kita itu menjadi hidup yang berdampak buat rekan saudara seiman kita yang lain. Dalam perjanjian lama itu, kekasih Tuhan, ada bait suci. Kalau saya membahas bait suci itu, gambaran bait suci, saya teringat dengan Bapak Novi dalam beberapa ibadah itu seringkali menyinggung, menggambarkan mengenai bait suci ini, kekasih Tuhan. Dalam mesbah, dalam bait suci itu di perjanjian lama itu, dalam ruangan maha suci itu ada tabut perjanjian. Di depan
ruang maha suci itu ada ruang suci, di situ ada mezbah dupa, dan yang paling dekat dengan maha suci itu mezbah dupa, dan depannya lagi itu ada kandil dan meja roti sajian. Ini yang dekat dengan pintu pelataran. Nah, yang di pelatarannya itu ada kolam pembasuhan, itu yang paling dekat dengan ruang suci, dan yang dekat dengan pintu gerbang itu ada korban bakaran. Nah, ini yang kita pelajari. Pada saat kita melewati gerbang bait suci, langsung berhadapan dengan mezbah ini, mezbah korban bakaran itu seperti tungku seperti itu ya. Di situ dibakar semua korban-korban dari hewan yang dipersembahkan untuk korban keselamatan. Kekasih Tuhan, apa yang kita pelajari dari hal ini? Di tempat itu dikorbankan, dibakar segala hewan yang untuk korban keselamatan. Asapnya itu mengepul sampai ke langit, dan asapnya dicium oleh Tuhan menjadi bau yang menyenangkan hati Tuhan, hati Allah tuh, Allah Bapa. Itu yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Kekasih Tuhan, di mezbah itu ada daging yang dibakar. Ini yang harus kita tahu. Di mezbah korban bakaran itu ada daging yang dibakar. Perhatikan, di saat kita melangkahkan kaki masuk dalam pelataran rumah Tuhan, di situ ada kedagingan kita yang dibakar, kekasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam peribadatan, lebih dulu kita harus bertobat, hidup dalam pertobatan. Ada kedagingan kita yang harus kita korbankan, kekasih Tuhan. Ada kedagingan kita, ada keegoisan kita, ada banyak hal kedagingan kita yang harus kita korbankan. Ada kedagingan kita yang harus kita salibkan, kekasih Tuhan. Kita belajar bersama-sama dalam hal ini ya. Kalau hidup kita ada perubahan, kalau hidup kita ada pertobatan, saya sendiri, saya pribadi itu salut, angkat topi dengan hal seperti itu. Apalagi Tuhan. Kita harus pelajari hari ini. Kita belajar bersama-sama. Kita harus menanamkan satu pengertian dalam hidup kita. Pada saat kita masuk dalam ibadah itu, ada kedagingan kita yang dibakar. Di dalam peribadatan bukan hanya sebatas pujian, penyembahan dan selesai, tapi tanpa pertobatan. Tidak seperti itu, kasih Tuhan. Kita akan pertemuan berikutnya, kita akan lebih jauh lagi membahas mengenai hal ini. Saya cukupkan pembahasan kita malam hari ini sampai di sini, bahwa ada pertobatan, ada kedagingan kita yang harus dibakar, kekasih Tuhan, dalam saat kita masuk dalam peribadatan kita. Harus ada pertobatan. Kita datang bersama-sama menghadap Tuhan, kekasih Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat satu lagu ini, aku semua milikku Tuhan. Kuserahkan padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Aku milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang,
masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kekasih Tuhan, kita harus berhati-hati sebagai orang Kristen. Di saat kita menghadap Tuhan, kita harus tahu bahwa hidup Kristen kita akan diproses oleh Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Tidak peduli, Tuhan tidak peduli dengan kehidupan orang yang di luar Tuhan. Kepastian mereka, kesudahan mereka adalah kebinasaan kekal. Tetapi Tuhan berinteraksi dengan kita, berfokus dengan kehidupan setiap orang Kristen. Tuhan memproses setiap orang Kristen, kekasih Tuhan. Kita harus tahu itu. Hidup kita harus siapkan hidup kita untuk diproses oleh Tuhan, kekasih Tuhan. Haleluya. Ini aku Tuhan, semua milik-Mu. Amin. Tuhan Yesus. Ini aku, semua milik-Ku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanamu, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku Tuhan. Ku persembahkan Inilah hidup kami, Tuhan. hidupku Kami bawa di bawah kuasa-Mu Tuhan. Kami mengorbankan setiap kehidupan kami, setiap kedagingan kami Tuhan. Berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Haleluya, 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 Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan memerintah atas kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu berdaulat atas setiap kehidupan kami Tuhan Yesus.
Biarlah firman-Mu itu Tuhan membentuk setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami taruh kehidupan kami di bawah otoritas firman-Mu. Kami mengucap syukur. Kami sudah belajar banyak dari para hamba-hamba-Mu yang terdahulu. Bagaimana mereka memberikan hidup mereka hanya untuk Engkau Tuhan. Tolong kami yang hidup di zaman ini Tuhan. Tolong kami yang hidup di generasi sekarang ini Tuhan. Untuk kami memberikan hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Untuk kami mengorbankan setiap kedagingan kami Tuhan di bawah mezbah-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus berikan kami kemampuan untuk berjalan seturut kebenaran firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya setiap pertobatan kami Tuhan, setiap kedagingan yang kami persembahkan ke hadapan-Mu, itu baunya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tolong kami untuk hidup dalam pertobatan Tuhan Yesus. Berikanlah roh pertobatan itu di dalam setiap kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih meteraikan setiap ayat firman-Mu, kebenaran firman-Mu dalam hati kami, menjadi rema-Mu memimpin setiap langkah perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kami menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat malam kekasih Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita, streaming kita malam hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya hari Rabu dan Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Immanuel.